Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan senjata dan juga pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan Jepang untuk menjaga situasi dan juga kondisi Indonesia sebagaimana seperti saat itu sebelum Sekutu sudah sampai ke Indonesia. Namun bagi para rakyat dan bagi para pejuang Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini telah menjadi suatu ketetapan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat dan juga tidak dapat dicampur tangan oleh tangan asing seperti Jepang. Hal ini yang mendasari para penduduk Indonesia dan juga pejuang untuk menentang keberadaan Jepang pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melucuti dan juga mengambil aset-aset penting Jepang. Perebutan kekuasaan ini terjadi dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 1945. Pada tahun 1945, kemerdekaan Indonesia kembali diberi tantangan, yaitu datangnya pasukan Sekutu dengan misi damai, akan tetapi juga membawa misi rahasia, yaitu mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Pada tahun tersebut, pihak Sekutu mempercayai Amerika Serikat untuk mengawasi pulau-pulau kecil di Jepang dan juga tanggung jawab terhadap Indonesia dialihkan kepada yang dari Komando Pasifik Barat ke Komando Pasifik Asia Tenggara. Di tengah bergejolaknya perang Indonesia dengan Jepang, pihak Sekutu mengirimkan 7 perwira untuk mengkaji, meneliti dan juga melaporkan situasi Indonesia sampai saat mereka sampai ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945, Sekutu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan tanggal 29 September 1945 mereka sampai di Jakarta dengan dipimpin oleh Laksamana Jenderal Sir Philip Creston di bawah naungan bendera AFNEI, di mana pasukan AFNEI dipusatkan di bagian wilayah barat dan wilayah timur dipusatkan oleh pasukan Australia. Adapun tugas AFNEI sebagai berikut: menerima penyerahan Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang yang berupa bangsa Eropa, melucuti dan mengumpulkan pasukan Jepang untuk dikembalikan ke negaranya, memelihara kondisi damai untuk diberikan kepada pemerintah pusat, menggali informasi mengenai penjahat perang Jepang untuk diadili di pengadilan Sekutu. Pertamanya mereka diterima baik oleh bangsa Indonesia, akan tetapi mulai timbul kecurigaan dikarenakan mereka membonceng Nica yang bertugas untuk mengendalikan pemerintahan pusat atau pemerintahan sipil, yang dimana Nica ini rata-rata orangnya adalah orang-orang bangsa Belanda, dan menimbulkan kecurigaan bahwa bangsa Belanda ingin mengambil ahli kembali kebangsaan
di negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dipersenjatainya kembali Knil oleh Nica dan juga pasukan sekutu, di mana Knil dan Nica di bawah naungan pasukan sekutu menebarkan provokasi dan juga teror ke masyarakat dan juga pemerintah pusat. Hal ini untuk meredakan ketegangan ini, Afne memberikan kebijakan untuk memperlakukan pemerintah Republik Indonesia di daerah-daerah dengan kekuasaan deform. Hal ini membuat pemerintah di Indonesia melapangkan tangan untuk menerima mereka dan juga membantu mereka untuk melaksanakan tugasnya. Namun dalam kenyataannya, kedatangan Nica dan juga pasukan sekutu malah membuat banyak insiden di mana pasukan sekutu banyak melakukan aksi di mana mereka tidak menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Afne telah menyimpang jauh dari misi awalnya dan menimbulkan perang di mana-mana seperti di Surabaya, di Sukabumi, di Medan, di Ambarawa, di Manado dan juga di Bandung. Berikut adalah beberapa perjuangan yang dilakukan di berbagai daerah. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area pada tahun 1945 tanggal 13 Oktober. Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober. Dan mereka disambut baik oleh masyarakat Medan dan juga Gubernur Medan yaitu Muhammad Hasan. Muhammad Hasan mempersilahkan Rapwi untuk melakukan tugasnya yaitu membebaskan tawanan perang dan mempersilakan mereka menetap di Hotel Medan, di hotel di kota Medan. Akan tetapi pada kenyataannya, pasukan Nica malah mempersenjatai kembali pasukan-pasukan bekas tawanan perang tersebut dan membentuk Medan Batalion Knil yang dimana memiliki tujuan untuk mengambil alih kekuasaan di Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan juga BPI yang dipimpin oleh Ahmad Thohir. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober di hotel di kota Medan, di Hotel Bali di kota Medan, yang berawal dari seorang penghuni hotel yang merampas rencana merah putih milik seorang penduduk Medan dan menginjak-injaknya. Hal ini seketika langsung sontak hotel tersebut diserbu oleh para pemuda dan menyebabkan 96 orang tewas dalam insiden ini dan rata-rata ada orang Nica. Setelah kejadian ini, pasukan sekutu mengultimatum para penduduk untuk menyerahkan senjatanya ke pasukan sekutu dan Nica mulai menebar teror-teror kepada rakyat. Hal ini membuat ultimatum dihiraukan dan membuat semangat perjuangan mereka berkobar-kobar. Lama-kelamaan, pasukan Nica dan sekutu terdesak dikarenakan TKR yang sering menyerbu dan menyerang para pasukan sekutu yang sedang berpatroli. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Desember 1945, mereka memasang sebuah papan bertuliskan batas resmi Medan Area yang dimana bertujuan untuk yang diyakini bisa mengatasi serbuan pejuang-pejuang TKR. Setelah dikarenakan tulisan tersebut, wilayah pasukan sekutu atau pasukan musuh diberi nama Medan Area. Pada tanggal 10 Desember, pasukan Inggris dengan Nica berusaha menggoyahkan konsentrasi para pasukan TKR di Trepes, akan tetapi digagalkan dan membuat satu perwira mereka berhasil diculik oleh pemuda TKR.
dan juga sejumlah truk-truk mereka dihancurkan TKR. Di tanggal yang sama, mereka melakukan serbuan besar-besaran dan menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pada April 1946, mereka memaksa keluar para penduduk berserta gubernur Medan dari Medan, dan membuat gubernur, wali kota, dan juga markas TKR terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan ini, mereka membentuk kembali Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang terus melakukan serangan kepada pihak sekutu. Selain di Medan, ada juga yang di Aceh yang dikenal dengan Perang Krueng Panjo, dan di Aceh Timur atau dulunya dikenal dengan Sumatera Timur yang sering dikenal dengan Perang Kuala Simpang, dan juga di Palembang yang dikarenakan hal yang sama, yaitu pihak sekutu berniat mengambil ahli kekuasaan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.